Shalom adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali bersama Kak Noval di dalam Renungan Remaja pada saat ini bersama BSM Arturia Palu. Saat ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-19 mulai sampai dengan ayatnya yang ke-31. Di bawah perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian firman Tuhan. Adik-adik remaja yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah adik-adik dipersalahkan karena adik-adik memiliki kemampuan belajar yang lebih dari teman-teman yang lain? Misalnya, kaya akan pengetahuan. Saat belajar, adik-adik lebih mudah untuk memahami setiap pelajaran dibandingkan teman-teman yang lain. Atau mungkin adik-adik dipersalahkan karena adik-adik menjadi salah satu siswa yang sulit untuk mengerti saat melakukan pembelajaran. Sehingga pada saat diberikan tugas seperti PR, adik-adik tidak mengerjakan tugas tersebut. Siapa yang salah dalam hal ini? Apakah yang kaya pengetahuan atau yang miskin pengetahuan? Pertanyaan yang sama di dalam cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin pada bacaan kita saat ini. Menurut adik-adik, siapakah yang salah? Apakah orang kaya yang hidup dengan kemewahan, atau Lazarus yang miskin dan tidak punya apa-apa? Adik-adik remaja yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita saat ini tidak mempersalahkan status sosial antara siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Orang kaya masuk neraka bukan karena harta dan kekayaan yang ia miliki. Begitupun dengan Lazarus. Ia duduk dalam pangkuan Bapak Abraham bukan karena ia miskin. Orang kaya dipersalahkan karena ia hidup untuk mementingkan dirinya sendiri dengan menikmati kekayaannya, sehingga ia menjadi buta
dan tidak memiliki hati yang berbelas kasih dan tidak peduli kepada Lazarus yang miskin. Sementara Lazarus dibenarkan karena ia mendapat belas kasihan dari Allah. Semasa hidup Lazarus, ia mengalami hal buruk. Itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-25. Oleh karena itu, Allah berkenan memberikan keadilan pada Lazarus dan menghibur dia dengan kasih dan perhatian serta kepedulian Allah terhadap nasibnya. Dari bacaan kita saat ini, firman Tuhan mau mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama manusia. Tema yang Kak Noval ambil saat ini yaitu peduli. Peduli bisa diartikan dengan memberi diri untuk memperhatikan keadaan orang lain dengan cara memberikan pelayanan sebelum, selama, dan setelah melakukan pelayanan. Maksudnya adalah sebelum melakukan pelayanan kepada orang lain, kita harus memperhatikan apa yang sangat dibutuhkan orang tersebut. Misalnya, adik-adik remaja mempunyai teman sekelas yang tidak dapat menyelesaikan PR yang diberikan oleh guru di sekolah. Mungkin dia perlu teman yang dapat mengajarkan dia untuk dapat mengerti dan mengerjakan PR. Maka, kita perlu berteman dengan mereka. Selanjutnya, selama kita menolong teman yang dalam kesusahan, kita juga harus memperhatikan apakah pertolongan dan pelayanan yang kita berikan bermanfaat dan sesuai dengan yang dibutuhkan teman kita atau tidak. Misalnya, di sini kita harus dapat melihat saat teman kita tidak mengerjakan tugas. Apakah teman kita harus diberikan contekan atau harus belajar bersama-sama dengan kita? Adik-adik remaja yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik pasti berharap agar teman kita dapat menolong dirinya sendiri dan orang lain. Untuk itulah, kita pun harus mengajarkan kepada teman kita untuk dapat menolong dirinya sendiri dengan cara belajar dan berusaha supaya ia dapat mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Jika kita peduli dengan kesulitan teman kita, maka kita tidak akan memberikan contekan dan meninggalkan dia, tetapi kita akan belajar bersama dan mengajarkan hal-hal yang tidak dimengerti oleh teman kita. Adik-adik remaja yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi yang terjadi saat sekarang ini, tidak sedikit dari adik-adik remaja yang kaya dengan pengetahuan, tidak peduli terhadap orang-orang di sekitar mereka, bahkan teman sekelasnya. Hal ini mungkin karena mereka merasa diri telah bersusah payah untuk belajar sehingga sulit untuk membagikan pengetahuannya dengan orang lain. Ada juga yang menjadi angkuh, bahkan sampai menyalahkan teman yang lain sambil berkata, "Siapa yang suruh tidak belajar?" Dalam hal ini, adik-adik remaja yang demikian tidak dapat dipersalahkan karena ada benarnya juga. Yang keliru adalah ketika mereka sama sekali tidak mau berbagi pengetahuan mereka atau mengajarkan kepada teman mereka. Begitupun dengan adik-adik remaja yang kurang pengetahuan. Jangankan peduli pada orang lain, dengan diri mereka sendiri pun mereka tidak peduli, sehingga membuat orang yang peduli kepada mereka merasa tidak dihargai, lalu membiarkan mereka. Kita tidak dapat peduli pada kebutuhan orang lain jika kita sendiri tidak peduli dengan keadaan kita.